Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari Bapak Ibu sekalian, saya persilakan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari NYTP nomor 98, Percaya dan Taat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu hari lepas hari. Dan hari ini kami mengingat kembali di dalam ibadah kami ini akan kehadiran Roh Kudus yang memenuhi para rasul dan jemaat mula-mula. Hari ini kami mengingat akan hal itu dan juga mengingat akan kegerakan baru sesudah Roh Kudus memenuhi umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Ini kami datang kepadamu di dalam ibadah ini. Pimpinlah kami semua dan berkatilah kami semuanya. Biarlah ibadah ini jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Nas pembimbing pada pagi hari ini, Kisah Rasul pasal 4 ayat 31, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
Shalom. Shalom. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu ini di mana pencurahan Roh Kudus, Tuhan memberikan kuasa kepada setiap orang percaya untuk pergi memberitakan kebenaran. Mari kita nyanyikan pujian Inilah Zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hambamu, Musa kebenaran dipulihkan. Meskipun zaman ujian, cobaan, penangan dan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia pahlawan, kami bersinar, surya kebenaran angkat suara. Inilah Yoel dari bukit Sion, keselamatan datang. Inilah zaman Yesus, inilah zaman Yesus, gelap didinginkan. Inilah zaman hambamu, Daud bayi hujan dipulihkan. Inilah zaman pelayan bersama yang berunding di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur, nyatakanlah firman Tuhan. Dia pahlawan, kami bersinar, surya kebenaran angkat suara. Inilah Yoel dari bukit Sion, keselamatan datang. Dia pahlawan, kami bersinar, surya kebenaran angkat suara. Inilah Yoel dari bukit Sion, keselamatan datang. Dia pahlawan, kami bersinar, surya kebenaran angkat suara. Inilah Yoel dari bukit Sion, keselamatan datang. Dari bukit Sion, keselamatan datang. Dari bukit Sion, keselamatan datang. Haleluya. Kita mendengarkan suara nafiri daripada Allah yang memanggil kita semua sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan. Roh Kudus dicurahkan bagi kita semua. Amin. Mari kita nyanyikan pujian, dengarkanlah suara nafiri. Mari persilakan untuk berdiri. Dengarkanlah suara nafiri, memenuhi semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk
Alkitab kita Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan membaca secara bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang genap. Dengan perikop, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang tak suka jalan orang dan yang menemukan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan yang orang fasik, mereka seperti sarang yang dapat angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan memandang jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan pujian. Inilah kerinduan setiap kita. Kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memberikan hati kita, hidup kita, semuanya untuk Tuhan. Inilah rinduku kepadamu. Senang hatiku, senang hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memuji, seluruh hidupku ku berikan hatiku
hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjalan-Mu
Ya Tuhan Allah kami sudah banyak menyampaikan pujian kata-kata kami kepada Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Kami naikkan kepadamu. Sekarang Tuhan kami mohon supaya Engkau berbicara kepada kami. Bukalah hati dan pikiran kami. Hikmat yang dari surga Tuhan berikan kepada kami semuanya. Kami mau merenungkan bagian firman Allah. Koreksilah di mana hati kami masih menyimpan banyak yang salah, di mana pikiran kami menyimpan pikiran-pikiran yang tidak sejalan dengan pikiran Tuhan, di mana hidup kami belum mempermuliakan Tuhan. Ialah firman-Mu menerangi hidup kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami memohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu sekalian, marilah kita membuka dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 40 sampai ayat 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 40 sampai 47. Saya akan mulai membacakan, silakan saudara-saudara menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, di mana sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, maka Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk turun dan memenuhi para murid dan juga orang-orang yang percaya yang ada di Yerusalem pada saat itu. Terjadi fenomena yang tidak biasanya, sehingga membuat sebagian orang berpikir bahwa mereka sedang mabuk. Tetapi Petrus dengan terus terang mengatakan bahwa ini hari masih pagi, kami tidak mabuk. Tetapi kemudian Petrus menunjukkan dengan sungguh-sungguh, ayat 40 tadi mengatakan, Petrus menyatakan dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Allah yang sedang digenapi dengan pencurahan Roh Kudus yang pada saat itu terjadi di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara sekalian, dari saat itulah kemudian Petrus berkhotbah, dicatat di sana, Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia berkhotbah dengan begitu tegas menyatakan bagaimana Allah menjanjikan pada masa yang lalu, telah dinubuatkan pada masa yang lalu,
Nabi Yoel mencatat itu, dan dia mengutip juga Mazmur, ya, untuk memberi penegasan. Hari ini saat itu terjadi penggenapan dari nubuatan itu, saudara-saudara sekalian. Dan apa yang terjadi? Orang-orang ini yang percaya itu kemudian mereka mengalami juga apa yang dialami oleh para rasul. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, yang paling penting untuk kita mengerti, bukan fenomena yang tadi heboh-heboh itu, enggak. Bukan lidah apinya, bukan bahasa-bahasa yang lain, bukan itu yang lebih penting untuk kita mengerti. Hari ini saya mau mengajak saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, untuk melihat apa yang terjadi jikalau seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, hari ini banyak yang sibuk membicarakan, ya, pencurahan Roh Kudus yang pertama, yang kedua, yang ketiga, macam-macam. Menurut saya tidak penting sama sekali. Yang paling penting adalah apa yang terjadi jikalau Roh Kudus sungguh-sungguh telah menjadi milikmu dan hadir di dalam hidupmu, tinggal di dalam dirimu. Mari kita perhatikan, ya. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nomor 1, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus mesti tekun di dalam belajar firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Saya beberapa kali memperhatikan survei-survei diadakan, ya, di kalangan persekutuan mahasiswa, di kalangan para pendeta, bahkan ada survei dilakukan. Ya, pertanyaannya, apakah saudara pernah membaca kitab suci secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu di dalam hidup saudara? Mengejutkan sekali bahwa hanya 30% yang mengatakan mereka punya renungan pribadi setiap hari. Ya, dan dari yang 30% hanya tidak sampai 25% yang mengatakan pernah selesai membaca kitab Injil, 4 Injil secara berurutan. Mengerikan. Orang Kristen menyatakan dirinya Kristen, dia menyatakan punya Roh Kudus di dalam dirinya, tetapi mereka tidak setia kepada firman Allah. Saya ragu apakah dia betul-betul orang Kristen yang sejati. Sebab dari sejak mula gereja berdiri, orang-orang percaya mereka tekun di dalam pengajaran. Maka harus belajar baik-baik dari kitab suci. Apa yang kitab suci ngomong tentang iman kepada Allah? Siapakah Allah yang sejati? Apa yang Alkitab ngomong tentang kehidupan di tengah-tengah keluargamu? Tanya kepada Alkitab, sebab jawabannya ada di sana. Apa yang Alkitab ngomong tentang pekerjaanmu? Apakah engkau sebagai seorang pengusaha? Apakah engkau sebagai seorang pekerja biasa, karyawan dari sebuah perusahaan? Ya, apa tanggung jawab? Apa sikapmu sebagai seorang pekerja? Apa sikap yang harus kamu punya sebagai seorang murid ketika kamu sekolah? Apa sikap yang kamu punya, yang harus kamu punya sebagai seorang tetangga dengan tetangga yang lain? Apa sikap yang mesti punya sebagai anggota jemaat dari satu gereja? Saudara baca di dalam kitab suci. Itu tidak bisa kau hayal-hayalkan di atas tempat tidur. Karena kalau kau menghayal sendiri, seingat saya kayaknya begini, seingat saya kayaknya begini, gak ada kayaknya. Engkau harus belajar dari kitab suci. Saudara, ini penting. Pertama, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus harus setia dengan kebenaran firman Allah. Jadi jangan mencomot firman Allah untuk kepentingan pribadi. Ya, hati-hati. Engkau sesat dan engkau sedang menuju kepada kecelakaan karena kesesatan itu. Kalau masih ada yang seperti itu, puji Tuhan, hari ini Tuhan kasih kesempatan kita memperingati pencurahan Roh Kudus untuk bertobat, berhenti dari semua kesalahan.
maka setia kepada pengajaran. Firman Allah bicara tentang hidupmu, maka carilah jawaban tentang kehidupan ada di sana. Saudara-saudara, yang kedua, orang yang biasanya rajin baca kitab suci, tekun gitu belajar kitab suci, biasanya orang seperti ini merasa benar sendiri. Ya, betul atau betul? Kalau betul, bertobat. Ya, orang yang belajar kitab suci dengan tekun merasa dirinya paling pintar, paling benar, paling suci. Saudara, sorry, you salah besar. Sebab yang berikutnya inline sama yang pertama adalah kamu harus hidup dalam persekutuan. Persekutuan dalam keluarga yang besar, keluarga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kebenaran yang kau dapatkan untuk perbaiki dirimu, yes. Kebenaran yang kau dapatkan juga untuk digunakan bagaimana kau hidup di dalam persekutuan. Kebenaran yang kau dapatkan juga untuk membangun persekutuan, bukan untuk sakti sendiri, bukan untuk hebat sendiri. No, itu kebodohan. Firman Tuhan membuat kita melihat dari sejak mula Tuhan kirimkan kita tidak untuk hidup sendiri. Sejak semula Tuhan kirimkan manusia untuk hidup bersama. Itu sebab Adam dicipta, kemudian Hawa dicipta. Maka sejak saat itu kita dapat mengerti, kita tidak diciptakan untuk sendiri. Tuhan katakan, penuhilah bumi. Itu sebabnya engkau tidak mungkin hidup sendiri. Maka persekutuan di sini, betul, persekutuan yang menyangkut hubungan orang-orang percaya, internal orang percaya. Tapi kemudian juga kita nanti punya mandat untuk hidup di tengah-tengah orang lain, di tengah-tengah dunia yang besar ini. Nanti di bagian akhir saya akan sampaikan. Saudara, engkau menjadi ngerti kebenaran, makin ngerti, tambah dalam mengerti kebenaran, bukan untuk dirimu sendiri. Mesti engkau gunakan di dalam hidupmu untuk hidup bersama di dalam persekutuan. Persekutuan ini penting. Bagaimana menjaga persekutuan supaya tetap hidup dan terus hidup? Apa yang dikerjakan di dalam persekutuan? Mereka selalu berkumpul memecah-mecahkan roti. Perhatikan baik kata selalu, ya. Berarti selalu berkumpul ini di sana satu dengan yang lain empati, ya, membagikan apa yang dia punya kepada orang lain yang perlu, ya. Persekutuan itu isinya nanti ada bagian, nanti kita akan baca sesudah ini, ya. Di dalam persekutuan apa yang dia lakukan supaya persekutuan tetap sehat, ya. Pertama, kita satu sama lain memberi empati, ya, peduli dengan yang lain, bukan untuk saya, tetapi untuk semua, ya. Kalau dulu ada para kesatria Inggris, ya, mereka punya sumpah satu untuk semua, semua untuk satu, ya. Apa itu kesatria Templar, ya. Jadi saudara, orang Kristen diajari untuk memegang prinsip ini, ya. Tetapi ada juga kesesatan dari prinsip ini, ya, karena satu untuk semua, semua untuk satu, istriku, ya. Ini sesat. Nggak cuma sampai situ kebenarannya, atau tidak belok sana kebenarannya. Tetapi yang dimaksudkan adalah di dalam seluruh yang kita butuhkan di dalam persekutuan, kita garap bersama-sama, kita kerjakan bersama-sama. Saudara, apa yang terjadi ketika mereka bersama ini? Ini menimbulkan ketakutan. Kenapa? Karena persekutuan dan doa mereka. Tadi mereka punya empati, yang kedua berdoa. Yang berikutnya isinya, ya, doa yang sungguh-sungguh, bukan doa yang sekedar diucapkan. Doa yang sungguh-sungguh efektif, ya. Dan ini membuat orang-orang ketakutan. Kenapa? Sebab ada kuasa yang bekerja, ada mujizat terjadi, banyak mujizat.
mukjizat. Bukan cuma satu mukjizat, ada banyak mukjizat dan juga tanda-tanda meneguhkan kebenaran firman Allah. Saudara diperintahkan firman Allah lalu diteguhkan kebenaran firman Allah. Ini menguatkan semua orang yang datang. Oh, luar biasa, puji Tuhan, sebab kuasa Allah dinyatakan kebenarannya. Saudara, ada perubahan yang radikal karena Roh Kudus ada di dalam diri orang percaya. Saudara-saudara, saya tidak akan membahas banyak tentang ketakutan mereka, tapi saya akan melanjutkan bagaimana semua orang yang percaya itu dikatakan ayat 44 apa? Tetap apa? Bersatu. Gak cuma bersatu sekedar dalam panitia karena ada kegiatan. No. Catatan firman Allah, mereka tetap bersatu. Kalau tadi di atas selalu bersama, sekarang dicatat sebagai tetap bersatu. Saudara-saudara, mari koreksi hidupmu. Apakah selama engkau menjadi orang percaya, engkau telah menjadi seorang pribadi yang mendukung persekutuan itu tetap hidup dan bersatu? Ataukah sebaliknya engkau menjadi bagian anggota persekutuan yang menggerogoti persekutuan sehingga persekutuan tidak menimbulkan kesatuan? Sebaliknya, persekutuan menimbulkan percideraan. Bertobat. Saudara-saudara, ingat baik-baik, jikalau keberadaanmu di dalam persekutuan mengakibatkan persekutuan menjadi hancur, engkau sedang lengah. Engkau sejatinya telah dikuasai atau sedang dikuasai oleh si jahat, yaitu roh pemecah. Maka saudara, mari koreksi dirimu lebih dalam lagi, koreksilah dirimu. Tuhan, ada aku di sini. Apakah aku telah membangun persekutuan, menyebabkan persekutuan dibangun, ataukah aku telah menjadi bagian dari persekutuan tercerai-berai? Kalau yang kedua, bertobat. Tapi kalau engkau menjadi yang pertama, kembangkan. Terus kembangkan. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan apa yang dilakukan berikutnya. Mereka dengan bertekun dan dengan sehati. Ya, ini loh, kata ini yang sangat-sangat jarang didapatkan di antara orang-orang percaya dari zaman ke zaman. Orang-orang yang tekun dan orang-orang yang sehati. Ya, kalau engkau tidak bisa membuat persekutuan menjadi lebih erat, merekat, lebih kencang, berarti engkau telah menarik diri dari kalimat kata sehati menjadi katanya dua hati. Tidak lagi sehati. Kalau engkau mendua hati, di mana-manapun engkau diam, engkau sedang menuju kepada kehancuran. Maka saudara-saudara, mari Roh Kudus yang tinggal di dalam dirimu, ketika engkau percaya, engkau menerima ini, maka beri ruang ini untuk Roh Kudus membentuk engkau menjadi seseorang, satu pribadi yang selalu mau sehati, bukan yang dua hati, apalagi selanjutnya 3 atau 4 hati. Ya, kalau sampai 4 hati, bisa jadi engkau bisa dikasih julukan Casanova Boy, gitu ya. Casanova Boy itu laki-laki yang kesana sini itu punya cabang, gitu ya. Gak pernah punya cinta yang satu, maka gak akan pernah dia menggandeng pasangan hidupnya untuk tampil di tengah-tengah orang banyak. Enggak, itu akan merugikan saya, pasaran saya turun. Ya, saudara, mari jangan jadi Casanova, ya. Tapi mari menjadi pribadi yang membawa misi sehati. Amin ya. Saudara sekalian, saya merenungkan bagian ini beberapa waktu ini, luar biasa. Bagaimana Tuhan mengubahkan manusia-manusia yang biasa, yang brengsek, yang mengecewakan Tuhan, dirubahkan menjadi manusia yang seperti ini. Saudara, engkau jangan rasa dirimu
ini begitu tidak berguna karena engkau telah salah. Petrus salah, murid-murid salah, semuanya lari pengecut ketika Tuhan Yesus itu ditangkap, lari menyelamatkan diri, padahal mereka sudah 3,5 tahun bersama Tuhan Yesus. Itu kesalahan memalukan, saudara-saudara. Tapi apakah mereka dibuang? Tidak. Tuhan sekali membentuk hati mereka menjadi pribadi-pribadi membawa misi sehati, tekun, ya, bukan membawa misi yang mendua hati tadi. No, ya, saudara-saudara, persekutuan yang dimaksud di sini adalah persekutuan yang hidup, ya, yang ketika hadir orang itu gembira bersama-sama, bukan gembira sendiri-sendiri. Ya, kalau gembira sendiri-sendiri enakan main game, itu gembira sendiri-sendiri, ya. Tapi kalau disebut gembira bersama, engkau harus menjadi pribadi yang merasakan gembira bersama atau membawa kegembiraan bersama. Ya, ada orang tipe-tipe tertentu, memang yang kalau dia hadir suasana jadi ramai, gitu ya. Kalau dia nggak ada, suasana hambar, ya. Maka saudara, dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan, ya, karunia Roh Kudus itu pekerjaan Allah. Tetapi buah daripada Roh Kudus itu pekerjaanmu dan pekerjaanku, bukan pekerjaan Allah. Maka engkau dan saya harus menunjukkan buah daripada Roh Kudus. Ya, karunia Roh Kudus memang pekerjaan Allah. Tuhan kasih, tanpa itu engkau tidak punya apa-apa. Engkau tidak punya peran apa-apa dalam menerima karunia Roh Kudus. Itu semua inisiatif Allah. Tetapi saudara-saudara, engkau dan saya harus memiliki buah roh yang 9 rasa itu. Ya. Dan itu tanggung jawabmu dan tanggung jawabku, bukan tanggung jawab Allah. Urusan buah roh itu kewajiban saudara dan saya. Maka saudara, mari hidup membawa misi, dirubahkan dan berubah. Maka saudara, nikmati semua dengan tulus hati. Kalau engkau bertemu, engkau menyajikan makanan untuk orang lain, sesudah makanan dimakan, ya, orangnya pulang, engkau ngomel-ngomel, ya pantas saja makanannya habis, suruh makanannya enak, orang-orang itu semua kelaparan, tidak pernah makan enak, ya. Kalau kata-kata seperti itu muncul, wah saudara, di sana tidak ada ketulusan hati, ya. Itu adalah sikap hidup yang merugi menurut saya, karena engkau tidak akan dicatat sebagai seorang yang memberi dengan tulus hati. Maka amal ibadahmu itu tidak ada guna, ya, tidak dicatat. Engkau malah rugi, engkau berdosa. Lebih baik nggak usah kasih. Ingat Anania Safira, kalau hasil tanahnya itu nggak dikasih, bukankah itu tetap miliknya? Mengapa dia kasih sebagian tapi dia bilang seluruhnya? Ya, jadi kalau tidak ada ketulusan hati, Tuhan tolak. Jangan kira kepura-puraan akan menyelamatkan, tidak bisa. Kepura-puraan membinasakan. Terakhir, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, satu lagi sebelum terakhir, sambil memuji Allah, ayat 47. Ya, mesti rajin memuji Allah. Orang penuh Roh Kudus, ya, memuji Allah. Ya, puji-pujian kepada Allah ada dalam mulutnya. Disukai semua orang. Tadi Nas memimpin kita, Kisah Rasul 4 ayat 31. Ya. Dan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu apa? Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudara sekalian, haleluya. Ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Kita seringkali takut untuk memberitakan firman Tuhan. Sekarang engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau mesti dengan berani memberitakan. Mengapa? Karena kita memberitakan firman Tuhan bukan untuk menang, bukan supaya kita dianggap hebat. No, kita memberitakan firman Tuhan supaya orang lain diselamatkan,
supaya jiwanya tidak menjadi kacau dan terbakar di neraka. Tetapi kita punya misi supaya orang-orang lain diselamatkan, bukan untuk hebat-hebat. Saudara-saudara sekalian, jadi ingat baik-baik, orang yang terima Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, tekun dalam firman Tuhan, baik-baik, miliki jadwal. Sekarang banyak komunitas sama-sama. Saya masuk kemarin dalam komunitas 1 hari 5 pasal. Dulu baca 5 pasal sendiri, ya kadang-kadang rasanya kurang semangat, tapi ya karena komitmen tetap aja. Sekarang lebih semangat, ya. Perjanjian lama 1 hari 3 pasal, perjanjian baru 2 pasal, ya. Om John, Om Sardin ikut di dalam gerakan ini, ya. Saya bersyukur ada teman-teman. Jadi kalau ini ada yang menyemangati, ayo saya sudah, gitu ya, kejar saya. Jadi puji Tuhan, ada banyak teman-teman di dalam kelompok itu. Tentu saja ada yang bolong-bolong, ya, ada yang ketinggalan gitu. Aduh, saya 3 hari nggak baca, ya. Kalau 3 hari nggak baca 15 pasal nggak kelar ngejarnya, kan. Jadi ya ada juga yang ketinggalan, tapi kita semangat, ya, ayo lagi, gitu ya. Karena memang untuk melatih diri itu, tubuh kita ini, roh memang menurut, tapi tubuh ini loh, masalah tubuh, ya, yang matanya cepat merasa kering, ya, berair. Tapi kalau melawatin handphone untuk main yang lain itu tahan seharian, gitu ya. Tapi kalau 5 pasal itu berat banget, ya. Itu dulu kata-katanya. Kalau nggak Tuhan manusia setan, Tuhan manusia setan, gitu ya. Jadi akhirnya merasa bosan, gitu, nggak menikmati. Tetapi ingat baik-baik, saudaraku yang baik hati, ya. Engkau kalau merasa dirimu dipenuhi Roh Kudus, engkau punya Allah di dalam hidupmu, di dalam hatimu, engkau punya ciri-ciri ini. Kalau ciri-ciri ini tidak ada, mari koreksi dirimu. Adakah engkau sungguh-sungguh orang yang dipenuhi Roh Kudus, atau Roh Kuda, atau roh yang lain? Saya tidak tahu. Saudara-saudara sekalian, hari ini firman Tuhan ini membawa kita untuk menjadi seorang yang hidup di dalam persekutuan, menghidupi persekutuan, dan di dalam persekutuan itu kita membangun kesehatian, bukan kedua-hatian, ya. Ingat baik-baik, kita memuji Tuhan bersama, kita bergembira bersama di dalam persekutuan itu, ya. Jangan kalau tiba di dalam persekutuan, gua gak mau ketemu sama orang itu, ya, males lihat mukanya. Baru lihat mukanya dia udah senap, sakit perut, mules, gitu ya. Ya, ada orang-orang tidak menyenangkan, harus diakui. Ada orang-orang tidak menyenangkan, ya. Seringkali, aduh, bikin kita tuh kalau sudah ada kok, ya ada manusia kayak gini. Tapi saudara, mari kita membawa misi. Aku hidup di dalam persekutuan, menghidupi persekutuan dengan pujian, dengan doa, dengan hati yang tulus dan gembira. Maka engkau menjadi agen dari pemersatu, ya. Dan di dalam kesatuan kita bersehati, mempelajari firman Allah. Firman Tuhan bicara apa tentang ini, bicara apa tentang ini. Lalu apa yang kita dapat, kita bagikan kepada orang lain. Jangan takut membagikan kebenaran. Uang kebenaran boleh kita bagikan. Saudara-saudara sekalian, saya terus berdoa supaya engkau terus tumbuh, semakin dewasa, mengerti semakin dalam, semakin dalam tiap-tiap kebenaran firman Tuhan. Engkau ada masalah dalam hidupmu, mari kita selesaikan di dalam terang firman Tuhan. Tidak gampang, yakinlah tidak gampang. Kalau gampang, maka surga penuh, ya. Karena ini tidak gampang, jangan bilang gampang. Memang tidak gampang. Tetapi percayalah dengan sungguh-sungguh. Ada Roh Kudus yang menguatkan engkau, meluruskan hidupmu, membereskan engkau. Tadi malam kami renungan, 2 malam yang lalu, ya, di dalam persekutuan doa di rumah saya, ya. Bagaimana kebenaran ini menerangi bagian-bagian hati yang gelap. Saudara-saudara, adakah hatimu yang masih gelap, pikiranmu yang gelap, sudut-sudut mana yang gelap?
kebenaran ini adalah terang yang menerangi, maka bawa ke situ untuk menerangi bagian yang gelap, supaya yang gelap itu akhirnya diterangi. Puji Tuhan, haleluya, diubahkan. Karena kebenaran ini punya kuasa yang dahsyat untuk mengubahkan hidupmu juga hidupku. Saudara, mari taati firman Tuhan ini dan pikirkan siapa dirimu sekarang di hadapan Tuhan. Adakah engkau manusia yang sudah memenuhi kualifikasi tadi, atau bagian mana yang masih dikoreksi? Koreksilah di hadapan Tuhan. Sebelum saya tutup, ada seorang anak kecil, seorang gadis kecil yang setiap hari dengan tekun dia, dengan bakatnya mengembangkan, dia belajar melukis dengan guru lukisnya. Lalu kemudian sesudah dia merasa cukup terampil dengan melukis, dia bikin satu lukisan yang menurut dia sempurna, indah sekali. Ya, lalu lukisan itu dia taruh di lorong sekolahan, lalu dikasih tulisan, jika ada kesalahan pada lukisan ini, tolong lingkari bagian yang salah. Ya, besoknya dia lihat, wah, banyak sekali lingkaran-lingkaran yang salah. Lalu dia lukis lagi, dengan lebih sungguh-sungguh dia lukis lagi. Lalu dia rasa, wah, ini sempurna, lebih bagus daripada kemarin. Dia tempel lagi di koridor sekolah itu, dan dia tulis sama dengan kemarin. Jika ada yang salah, tolong lingkari bagian yang salah. Besoknya dia lihat, dia sedih sekali. Lukisan yang perfect ini, kemudian banyak sekali lingkaran yang salah menurut orang-orang. Dengan sedih hati dia pergi kepada gurunya. Pak Guru, kenapa saya sudah melukis dengan sempurna, tapi selalu saja ada begitu banyak kesalahan menurut orang-orang? Lalu gurunya bilang, kamu bikin satu lukisan lagi, lalu besok tempel di sana, tapi tulisannya kamu ganti. Ya, kalau ada bagian yang salah, tolong dibetulkan bagian yang salah. Sejak hari itu dia tunggu berhari-hari, tidak ada satupun yang mencoret, yang membetulkan bagian yang salah. Enggak tahu, di dunia ini ada begitu banyak orang yang gampang menyalahkan orang lain, pinter menyalahkan orang lain, tapi dia tidak bisa membetulkan bagian yang salah. Saudara-saudara, saya senang ayat 40 itu, teguran yang keras sekali dari Petrus, dari angkatan yang jahat itu. Mengapa angkatan itu jahat? Angkatan ini adalah angkatan yang tidak tahu menghormati pemimpin sebagaimana yang ditulis dalam Alkitab. Hari ini ada begitu banyak orang suka mencaci maki pemimpin, baik di luar sana maupun di dalam gereja. Nggak tahu punya hormat yang harus diberikan kepada pemimpin. Saya sebagai pemimpin tidak gila hormat. No, silakan kamu hormat, tidak, saya tidak peduli. Kenapa? Karena untuk hormat itu hukumnya firman Tuhan yang suruh, bukan saya yang suruh. Ya, maka saya melatih diri saya untuk menghormati pemimpin saya. Apakah pemimpin saya tidak ada salah, tidak ada kekurangan? Maaf, sama seperti kebanyakan anak di sekolahan tadi. Saya ahlinya untuk menemukan kesalahan, tapi saya sekaligus tidak bisa juga untuk memperbaiki lukisan yang salah. Maka saya duduk dan berdiri pada posisi Tuhan mau saya hormat, saya hormat. Tuhan mau saya taat, maka saya taat. Saudara, mari kita menjadi orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus dan menunjukkan buah Roh Kudus yang sebidang rasa. Salam taat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami syukur untuk kebenaran kitab suci yang hari ini kami belajar. Ubahlah hidup kami, ampunilah kami Tuhan, sebab kami seringkali menutupi bagian yang gelap dan membiarkannya tetap gelap. Sekarang firman-Mu itu menjadi pelita
yang menerangi sudut-sudut gelap dalam hidup kami. Biarlah hari ini kami bawa terang ini untuk menerangi bagian-bagian diri kami yang masih gelap, yang masih salah. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni para murid, kami tahu hari ini Tuhan juga mengampuni kami, yang membuka diri untuk dikoreksi dan dibetulkan oleh pekerjaan Roh Kudus Allah yang lembut hati, yang terus-terus bekerja. Maka Tuhan, inilah hidup kami. Perbaikilah Tuhan, semakin hari semakin berkenan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan diri kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini, mari kita menyiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan di gereja kita. Kita nyanyikan pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab tidak ada yang layak seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau-lah Allah yang layak menerima segala yang boleh kami naikkan kepada-Mu. Sebab oleh karena Engkau-lah Tuhan kami ada. Sebab tidak ada orang yang berkorban demi orang lain. Hanya Engkau-lah Tuhan yang melakukannya, yang mengajarinya bagi kami. Maka tidak ada yang sepantasnya yang dapat menerima pujian ini selain daripada Engkau saja. Maka terima kasih Tuhan, kami boleh mengenal Engkau, dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah di dalam perbuatannya yang sangat ajaib, yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Olehnya Tuhan, di saat yang berbahagia ini kami sungguh bersyukur. Sebab Engkau Tuhan yang naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kami, supaya di mana Engkau berada kami pun berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Lebih firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini sungguh luar biasa ya Tuhan.
kembali memberikan motivasi bagi kami, semangat bagi kami Tuhan, menjadi orang yang selalu menerima akan kebenaran firman Tuhan, selalu bersekutu bersama di dalam doa, di dalam kebenaran firman Tuhan secara bersama-sama, dan tetap bertekun sehati. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu memuji Allah. Olehnya ya Tuhan, biarlah firman Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu selalu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, ini adalah hari di mana pencurahan Roh Kudus-Mu. Maka biarlah senantiasa kami Tuhan menjadi orang-orang yang selalu percaya kepada Kau Tuhan. Dan di dalam karunia kami masing-masing Tuhan, tuntun pimpin kami supaya kami di dalam bagian masing-masing ini boleh melayani Tuhan dengan baik dan benar. Maka terima kasih, berkatilah semua jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada di rumah dan sedang mendengarkan siaran ini, mengikuti ibadah secara online. Tolong kami Tuhan di dalam segala kekurangan kami Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan, sebab kami tidak terlepas dari segala kesalahan yang kami selalu perbuat melawan kehendak Tuhan. Perbaharuilah kami senantiasa Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang selalu menyembah kepada-Mu. Dan biarlah Hamba boleh berdoa untuk semua jemaat-Mu dimanapun berada. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Di dalam segala problem persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing, kami tidak mampu ya Tuhan berjalan tanpa campur tangan daripada Engkau. Olehnya Tuhan, kami mohon kekuatan daripada Engkau Tuhan, supaya menopang kami, menaungi kami, menyertai kami senantiasa. Dan jikalau hari ini ada jemaat-Mu di dalam kesakitan, mari Engkau Tuhan datang dalam kuasa-Mu, kiranya Engkau menjamah dan Engkau menyembuhkan mereka. Jikalau ada yang di dalam kelemahan iman, mari Engkau datang kuatkan mereka, yakinkan mereka, berikan pengharapan-Mu kepada mereka, supaya pun mereka menyadari bahwa tangan Tuhan selalu menopang dalam keadaan apapun kami hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami. Benar kami hari ini jatuh ya Tuhan, tapi kami pun tahu Tuhan, percaya Engkau Tuhan tidak membiarkan kami sampai sungguh-sungguh tergeletak. Sebab tangan Tuhan itu selalu menopang orang-orang yang selalu menyerahkan hidupnya atau berharap pengharapan kepada Tuhan. Maka terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami ya Tuhan, mulai dari kecil sampai yang dewasa. Tuhan tolong sertai di dalam setiap pergaulan mereka, terlebih yang dewasa ini ya Tuhan. Jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Kami tahu dunia ini selalu menawarkan hal-hal yang sungguh disukai oleh anak-anak kami. Kami tidak mampu mengawasi mereka, tapi biarlah Tuhan kami selalu berpengharapan kepada Engkau Tuhan, kiranya selalu ada bersama dengan anak kami. Kiranya Engkau mempengaruhi setiap hati mereka untuk selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah anak-anak kami selalu di dalam topangan tangan Tuhan. Anak-anak kami yang paling kecil Tuhan, biarlah berikan pertumbuhan yang baik, berikan kesehatan kepada mereka dan kepada kami semua Tuhan. Terlebih saat ini wabah virus COVID-19 ini belum berakhir.
Semakin hari semakin banyak Tuhan. Maka kepada Tuhan kami berharap. Campur tangan Tuhan kiranya ada dalam setiap keadaan kami sampai dengan hari ini. Maka terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Pendeta Sadim, keluarga. Tuhan berkati, Tuhan menopang mereka, melindungi mereka. Kiranya semua pelayanan walaupun dilakukan dari rumah tetap berjalan dengan baik di dalam pertolongan Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk Pak Budi dan keluarga, terus Engkau Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan melindungi, supaya di dalam setiap aktivitas yang ada, baik di rumah maupun nanti akan keluar dari rumah, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya maupun kecelakaan. Oh terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk semua orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan kami. Tuhan berkati, Tuhan tuntun mereka agar supaya semua boleh mendapatkan semangat daripada Kau untuk tetap melayani Tuhan, baik di dalam kunjungan maupun di dalam pelayanan-pelayanan kami lakukan secara online, supaya Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada, mereka senantiasa terpelihara dalam kasih Tuhan. Kami teringat juga untuk Pak Pendeta Yansen dan keluarga yang ada di Batu. Kami tetap menaruh harapan kepada Kau Tuhan, kiranya keluarga ini terus Engkau Tuhan berikan kekuatan, terus Tuhan berkati supaya mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan boleh semua tugas pelayanan yang ada di YPPI Tuhan berkati, mulai dari Pak Roland, semua para hamba-hamba Tuhan yang ada di bawahnya. Dan juga kami berdoa untuk sinode kami, Tuhan tetap berkati mereka senantiasa, supaya di dalam pertolongan Tuhanlah mereka boleh melayani, boleh diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak lupa juga hamba-Mu berdoa untuk Pak Saul sekeluarga, kiranya juga Tuhan memberkati pelayanan mereka. Apapun keadaan hari ini, kami yakin Tuhan selalu menyertai mereka dan melindungi mereka. Sekali lagi Tuhan jauhkan dari wabah, sakit, penyakit atau kecelakaan yang dapat sewaktu-waktu menimpa. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan menyertai keluarga ini di dalam pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Keluarga-keluarga yang sudah memberikan, kiranya Engkau menguruskan tangan yang sudah memberi, persembahan yang sudah terkumpul, kiranya persembahan ini boleh dipakai di dalam pelayanan Tuhan, baik di gereja maupun di luar gereja. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan dalam kepemimpinan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, kiranya mereka di dalam kondisi keadaan negara ini atau seluruh dunia tidak bersahabat oleh karena wabah COVID-19, kiranya di dalam hikmat dan bijaksana Tuhan campur tangan dalam setiap apa yang menjadi atau keputusan-keputusan yang diambil supaya bangsa ini tetap kuat, boleh Tuhan melewati kondisi-kondisi yang tidak baik. Oh terima kasih ya Tuhan, dengan doa kami yang jauh daripada sempurna, dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya persilakan untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu 119
satu-satunya yang kuandalkan. Saudara-saudara, mari kita mengakhiri ibadah ini di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah memberkati ibadah ini dari awal hingga di akhir dari ibadah ini. Tuhan, inilah hormat kami dan inilah syukur kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua kemurahan-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami memohon Engkau memberkati hidup kami sepanjang hari-hari yang ada di depan kami ini. Tuhan, kiranya Engkaulah yang selalu menyertai kami. Ya Tuhan, kepadamu-lah kami berharap. Saudara-saudaraku sekalian, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya semuanya ini digenapi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari pencurahan Roh Kudus. Amin.